dalolipu pilotu tua olamu lipu iloponu dilata oli patau. Tangisan pertama dari bayi. Alhamdulillah, anakku lahir dengan selamat dan akan kuberi nama ia Nadi Waktabone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang saya muliakan. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Aurelia. Asal sekolah SDN 1 Limboto. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menceritakan kisah tentang pahlawan nasional asal Gorontalo dengan nama Nani Wartabone yang dikutip dari buku Sang Perisai Bangsa karya Hamzah Utina. Suwawa 30 Januari 1907 telah lahir seorang bayi laki-laki dari seorang ayah yang bernama Zakaria Wartabone. Beliau adalah seorang pegawai pemerintah Belanda, sedangkan istri beliau adalah seorang bangsawan. Oe, 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 tangisan pertama dari bayi. Alhamdulillah, anakku lahir dengan selamat dan akan kuberi nama ia Nani Wartabone. Bu, aku memiliki firasat bahwa anak kita ini akan menjadi pemimpin dan tokoh besar Gorontalo, bahkan bangsa ini. Amin, jawab dari sang istri. Meskipun ayahnya bekerja untuk pemerintah Belanda, sejak kecil Nani memiliki sifat tidak suka kepada pemerintah kolonial. Ia pernah membebaskan tahanan orang tuanya sebab tak sampai hati melihat rakyat kecil yang dihukum. Bahkan ia tidak betah untuk sekolah karena pengajar-pengajarnya sering merendahkan bangsa Indonesia. Perjuangan dalam merebut kemerdekaan Indonesia dimulai ketika ia mulai terlibat dalam pendirian organisasi Nyong Gorontalo dan dia menjabat sebagai sekretaris. Bersama rakyat Gorontalo, ia berjuang untuk melawan tentara Belanda. Saudara-saudaraku, pada hari ini, Jumat 23 Januari 1942, kita akan membebaskan diri dari belenggu penjajah Belanda. Tujuan kita hanya satu, yaitu merdeka dan mengusir penjajah Belanda dari bumi Hulundalo. Merdeka, 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 sorak pasukan Kur. Mereka kemudian mengepung markas dan memperingatkan untuk menyerah. Tuan, tuan, sebaiknya menyerah saja karena markas telah kami kepung. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang saya muliakan. Sungguh di luar dugaan Nani Wartabone
lama kemudian, mereka bergegas pergi ke alun-alun rumah asisten residen dan menurunkan bendera Belanda dan mengibarkan bendera merah putih. Saat itulah Nani Wartabone berpidato. Saudara-saudaraku, pada hari ini, Jumat 23 Januari 1942, kita, bangsa Indonesia yang berada di sini, sudah merdeka, bebas, lepas dari penjajahan bangsa manapun juga. Bendera kita adalah merah putih, lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Pemerintah Belanda telah diambil alih oleh pemerintah nasional. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan. Ternyata perjuangan belum selesai, sebab setelah itu datanglah para pasukan Jepang yang melarang berkibarnya bendera merah putih. Nani Wartabone kembali memimpin pergerakan untuk melawan para pasukan Jepang, sehingga ia ditangkap dan diasingkan ke Manado. Ia kemudian dilepaskan oleh tentara Jepang pada tanggal 6 Juni 1945. Setelah Jepang mencium tanda-tanda kekalahan mereka dari sekutu. Jepang sangat mengakui bahwa Nani Wartabone adalah pemimpin masyarakat Gorontalo. Hal ini ditunjukkan dengan penyerahan kembali Nani Wartabone kepada masyarakat Gorontalo pada tanggal 16 Agustus 1945. Sejak saat itu, bendera merah putih kembali dikibarkan di tanah Gorontalo. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang saya muliakan. Pesan moral dari cerita ini adalah kita sebagai generasi penerus bangsa patut mencontoh sikap nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air dengan cara memelihara dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Heroes spirit in my soul. Artinya, semangat pahlawan ada di dadaku. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang saya muliakan. Demikian cerita singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi